Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membandingkan antara Xiaomi Redmi Note 12 yang dijual dengan harga 2,8 juta dan Infinix Note 12 2023 yang juga dijual dengan harga 2,8 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan mending yang mana. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan yang mewah. Untuk dimensi bodinya juga masih mirip, memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak. Lalu untuk tata letak di kedua HP ini juga sama. Sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power, port charger Type-C dan sudah menggunakan triple slot SIM. Di sini yang sedikit bikin beda, untuk speaker outputnya Infinix dibekali dengan dual speaker output, sedangkan Redmi masih mono atau single. Tapi kalau untuk kualitas suara di keduanya sama-sama standar. Lalu untuk bagian layar, dari segi konsep, di sini Redmi Note 12 jelas lebih menggoda karena sudah menggunakan konsep punch-hole display sehingga terlihat lebih kekinian. Sedangkan Infinix Note 12 masih menggunakan konsep layar water drop screen. Dan untuk ukuran layarnya, Redmi Note 12 memiliki layar sebesar 6,67 inch resolusi Full HD+. Panel AMOLED dengan refresh rate bisa sampai 120 Hz. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki ukuran layar 6,7 inch dengan resolusi juga Full HD+. Panel AMOLED dengan refresh rate sayangnya hanya mentok di 60 Hz. Di sini untuk sektor layar, kedua HP ini menggunakan jenis panel yang sama. Dan untuk saturasi warna yang dihasilkan di keduanya sudah bagus semua, terlihat jelas dan tajam, pokoknya nyaman saat digunakan. Di sini yang sedikit bikin beda, Redmi memiliki tingkat kecerahan layar yang lebih tinggi dibanding Infinix. Jadi poin plus untuk Redmi, karena memiliki refresh rate dan tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk AOD-nya atau Always On Display di kedua HP ini sama persis, hanya bisa aktif selama 10 detik. Pindah ke bagian dapur pacu, Redmi Note 12 memiliki kapasitas memori 6/128 GB. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki memori yang lebih besar, 8/256 GB. Lalu untuk chipset, Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core up to 2,8 GHz, fabrikasi 6 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 307 ribuan. Sedangkan Infinix Note 12 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk skor Antutunya tembus di angka 367 ribuan, lebih besar dibanding Redmi. Jadi bisa dipastikan untuk dapur pacunya Infinix Note 12 lebih unggul karena memiliki kapasitas memori yang lebih besar, cocok untuk jangka panjang dan chipset yang lebih gahar. Tapi kalau untuk urusan sensor, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di keduanya sudah ada. Dan untuk sensor giroskop sama-sama sudah menggunakan hardware giro. Di sini yang bikin beda, Redmi Note 12 dilengkapi dengan sensor remote atau IR Blaster, sedangkan di Infinix tidak ada. Dan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile, dimana settingan grafik yang terbuka lumayan beda jauh. Redmi Note 12 hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan di Infinix Note 12 grafik yang terbuka lebih tinggi, bisa sampai smooth ultra, balance ultra dan bisa mentok sampai SD high. Di sini untuk gameplaynya, secara garis besar kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi tidak bisa dipungkiri untuk performanya Infinix terasa lebih lancar karena ditenagai dengan seri chipset yang lebih ngebut. Pokoknya terasa lebih was-was. Sedangkan kalau untuk sensor giroskopnya, kamu tidak usah khawatir karena di kedua HP ini sudah sama-sama berjalan dengan baik dan responsif berkat sudah menggunakan hardware giro. Jadi yang jelas untuk urusan performa, kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan di kelas harganya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang berat, Infinix tetap lebih unggul karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Untuk kecepatan isi dayanya, Redmi Note 12 dibekali dengan fast charging 33 Watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Sedangkan Infinix Note 12 juga dibekali dengan fast charging 33 Watt dan butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi kalau untuk kecepatan chargingnya, Redmi sedikit lebih ngebut, beda sekitar 5 sampai 10 menitan.
Lalu untuk daya tahan baterainya juga demikian. Baterai dari Redmi Note 12 terasa sedikit lebih irit menurut saya, walaupun angka fabrikasi yang digunakan sama-sama 6 nanometer. Kamu juga bisa lihat dari perbandingan berikut ini. Lanjut ke bagian operating system, Redmi Note 12 berjalan di Android 13, basis MIUI 14. Sedangkan Infinix Note 12 saat baru buka box berjalan di Android 12, basis XOS 10. Di sini untuk urusan sistem, kedua ini sama kuat, karena dari segi tampilan UID keduanya sudah sama-sama kekinian. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi untuk urusan sistem, kamu tidak usah bingung, tinggal disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Tapi kalau untuk dapur pacunya, di sini Infinix Note 12 lebih unggul karena kapasitas RAM dan memorinya lebih besar, chipset lebih gahar dan performa lebih lancar. Dan untuk sektor kamera, Redmi Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan lampu flash. Dari angka di atas kertas, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Redmi unggul karena sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide, sedangkan Infinix unggul dari megapiksel kamera selfie yang lebih besar dan dilengkapi dengan lampu flash. Sangat membantu saat selfie atau video call di kondisi minim cahaya. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan, Infinix juga lebih unggul karena memiliki fitur yang lebih banyak. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stable Video atau AIS, sedangkan di Redmi belum ada. Lalu kalau untuk hasil fotonya, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya, karena megapiksel yang digunakan sama besar, 50 megapiksel. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya, di mana warna dari Redmi cenderung sedikit lebih kuning, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Sedangkan warna dari Infinix terlihat lebih soft atau natural. Tapi saat foto menggunakan mode malam, Infinix lebih unggul karena mampu menghasilkan foto yang lebih terang. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, walaupun megapiksel yang digunakan tidak sama. Tapi secara kualitas tergolong mirip. Perbedaan yang mencolok lebih ke saturasi warnanya. Dan sama seperti kamera belakang, warna dari Redmi cenderung lebih kuning, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan warna dari Infinix terlihat lebih fresh dan kalem. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama, karena kebetulan saya tidak pegang unitnya secara bersamaan. Tapi kalau untuk kualitas, video dari keduanya sudah sama-sama lumayan di kelas harganya. Untuk tingkat kestabilan videonya juga tergolong imbang, walaupun Redmi belum dilengkapi dengan AIS. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi Note 12 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Note 12 2023. Lalu kalau untuk video kamera depan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang dimana saya rasa sudah jelas kalau video dari Infinix terlihat lebih bagus, terutama di bagian komposisi warnanya yang lebih cerah. Sedangkan warna dari Redmi Note 12 terlihat kurang memuaskan, khususnya di bagian wajah. Jadi untuk kamera belakang, kedua HP ini masih cukup imbang. Tapi kalau untuk kamera depan, di sini Infinix sedikit lebih unggul, terutama saat rekam video. Dan itulah tadi perbandingan antara Xiaomi Redmi Note 12 versus Infinix Note 12 2023. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya bagus yang mana, jujur kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan worth it di kelas harganya, karena memiliki kelebihan masing-masing. Dan jika kita rangkum dari segi desain, di sini Redmi lebih unggul karena sudah menggunakan konsep layar pancol display dan refresh rate layarnya lebih tinggi. Tapi kalau dari segi dapur pacu, gantian Infinix yang lebih unggul karena memiliki kapasitas memori yang lebih besar, chipset lebih gahar dan performa lebih lancar. Sedangkan Redmi unggul dari daya tahan baterai yang lebih irit dan sudah punya sensor remote atau ear blaster. Lalu untuk sektor kamera, di sini Infinix lebih unggul karena memiliki kamera selfie yang lebih besar, fitur lebih banyak, foto malam lebih terang, dan hasil video kamera depan yang lebih cakep. Jadi saya rasa sudah jelas, jika kita cari yang lebih unggul atau menang mana, di sini Infinix Note 12 jawabannya karena menawarkan banyak kelebihan.
Dan kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, jujur saya lebih pilih Infinix Note 12 dibanding Redmi. Untuk alasan utamanya, karena Infinix memiliki chipset yang lebih gahar dan kapasitas memori yang jauh lebih besar, jadi bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.